Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Berbagi Gerak, Tips Sehat dengan Terapi Mandiri. Di video kali ini, kita akan membahas latihan gerak untuk mengatasi dan mengobati penyakit saraf kejepit. Buat teman-teman yang sedang menonton video saya kali ini, jangan lupa untuk klik subscribe, jangan lupa klik loncengnya supaya tidak tertinggal informasi di video selanjutnya. Penyakit saraf kejepit terjadi karena adanya bantalan tulang belakang yang menonjol. Ini terjadi karena adanya degenerasi atau penuaan yang menyebabkan dinding bagian bantalan ini menjadi melemah. Bantalan di tulang belakang ini di antara ruas-ruas tulang belakang ini akan meredam getaran pada saat kita beraktivitas. Nah, pada saat terjadi degenerasi atau penuaan, dinding penahan bagian bantalan ini akan melemah dan menyebabkan bantalan ini menonjol keluar. Ini yang menyebabkan terjadinya penyakit saraf kejepit. Beberapa hal yang mempercepat proses degenerasi atau penuaan pada bantalan tulang belakang. Yang pertama adalah faktor genetik dari bantalan tulang belakang yang lemah. Selanjutnya adalah kebiasaan yang dilakukan berulang. Ini berupa pola yang selalu dikerjakan berulang-ulang, misalnya mengambil benda dengan cara membungkuk langsung, dilakukan secara berulang-ulang. Ini juga bisa mempengaruhi bagian bantalan tulang belakang. Lalu olahraga yang membebani bagian pinggang dan juga bagian tulang belakang, misalnya olahraga golf, bowling, atau juga mengangkat beban pada posisi yang salah, dan juga bisa terjadi karena postur tubuh seperti obesitas atau kegemukan yang bisa menyebabkan beban di bagian tulang belakang menjadi lebih berat. Beberapa gejala yang ditimbulkan atau dirasakan karena penyakit saraf kejepit khususnya di bagian pinggang atau lumbal antara lain adalah nyeri di bagian bokong, ini bisa menjalar sampai ke paha bagian belakang dan juga bahkan sampai ke bagian betis. Lalu sakit di bagian pinggang, kesemutan, kesulitan untuk berjalan, bahkan juga sakit pada saat berkemih dan juga masalah di ereksi ya. Bila teman-teman mengalami penyakit saraf kejepit, stop lakukan aktivitas, terutama aktivitas yang berat. Minum obat pereda nyeri dan konsultasikan dengan dokter saraf atau dokter bedah saraf, bisa juga ke dokter ortopedi untuk mengetahui riwayat mengapa terjadi penyakit saraf kejepit ya, apa yang menyebabkan penyakit ini terjadi, supaya bisa mudah untuk segera diobati ya. Ada juga cara alternatif untuk mengatasi atau mengobati penyakit saraf kejepit, bisa dilakukan dengan latihan gerak. Baiklah teman-teman, di video kali ini kita akan langsung latihan bagaimana caranya mengatasi atau mengobati penyakit saraf kejepit. Ini terutama untuk saraf kejepit di bagian pinggang atau lumbal, dan ini cukup efektif. Bila teman-teman melakukannya secara rutin dan juga melakukannya dengan benar, ini akan memperbaiki ruas tulang belakang, dan ini juga akan sedikit meredakan rasa nyeri yang pastinya bisa teman-teman mudah lakukan di mana saja dan kapan saja. Oke, kita sekarang akan mulai untuk latihan geraknya ya. Kita mulai untuk gerakan pertama, ambil jarak posisi badan dengan dinding sekitar 50-70 cm, sesuaikan dengan tinggi badan, lalu tempelkan kedua telapak tangan ke dinding dengan posisi kaki berjarak antara kiri dan kanan. Lakukan peregangan dengan cara menunduk dengan posisi punggung lurus, tahan sekitar 1-2 menit. Gerakan posisi ini baik untuk meregangkan tulang belakang dan juga otot bagian punggung dan lumbal. Selain itu, bisa menarik otot di sekitar paha dan juga betis. Untuk gerakan kedua, berdiri menghadap ke dinding dengan jarak sekitar 25-30 cm. Tempelkan kedua tangan, wajah, dada sampai bagian perut menempel ke dinding. Pastikan untuk telapak kaki atau tumit tidak jinjit. Tahan posisi 1-2 menit. Semakin jauh posisi berdiri jarak kaki dengan dinding, ini akan semakin besar tekanannya. Posisi ini baik untuk peregangan di bagian tulang belakang, otot punggung, lumbal, bagian pantat dan juga paha belakang sampai dengan betis dan juga bagian tumit. Berikutnya untuk gerakan ketiga, ambil posisi duduk bersimpuh
dengan kaki melipat ke belakang, telapak kaki menghadap ke atas, bisa juga disilangkan. Duduk dengan rileks, posisi tegak, lalu rebahkan badan ke arah belakang, dan juga topang dengan kedua tangan, dan arahkan wajah ke arah atas sampai ke belakang. Lakukan peregangan secara maksimal, tahan sekitar 1-3 menit. Gerakan ini bagus untuk meregangkan bagian tulang belakang mulai dari leher, punggung, lumbal, bagian bokong, otot di bagian paha, lutut, betis, telapak kaki, dan juga bahu sampai ke telapak tangan. Selain tubuh bagian belakang, ini juga bagus untuk peregangan di bagian dada. Untuk latihan gerakan ketiga, kita lakukan dengan posisi duduk, siapkan bangku, lipat salah satu kaki ke arah samping, letakkan telapak kaki di paha kaki yang sebelahnya. Ini kaki yang dilipat biasanya adalah kaki yang pinggang sampai ke bagian kaki yang terasa nyeri. Latihan gerakan ini cukup efektif terutama untuk punggung bagian bawah, bagian pinggang, bokong, paha, dan juga kaki bagian bawah dengan cara melakukan menunduk secara maksimal, tempelkan bagian ujung jari atau telapak tangan ke lantai, tahan posisi menunduk sekitar 10 detik. Posisi gerakan ini baik untuk peregangan tulang belakang, bagian lumbal, paha, dan juga bagian betis dan juga kaki bagian bawah. Latihan gerakan yang sudah disampaikan tadi, teman-teman bisa lakukan sesuai dengan kemampuan. Bisa melakukan semua gerakan tersebut atau memilih satu atau beberapa latihan. Yang perlu diperhatikan pada saat melakukan latihan gerakan tersebut, pastikan teman-teman tidak merasakan sakit. Bila terjadi rasa nyeri atau sakit, pastikan teman-teman untuk berhenti melakukan gerakan tersebut supaya tidak terjadi cedera. Latihan gerakan yang tadi sudah dilakukan adalah berupa gerakan peregangan atau stretching yang berguna untuk memperbaiki ruas tulang belakang, bantalan di sekitar tulang belakang, dan juga otot sekitar punggung, lumbal, bagian bokong, paha, lutut, dan juga sekitar betis ya. Ini merupakan titik-titik yang biasanya terasa sakit pada saat saraf kejepit menyerang. Teman-teman bisa melakukannya sekitar 2-3 kali, lakukan secara rutin supaya hasilnya efektif. Untuk latihan gerakan tadi cukup sederhana ya, pastinya mudah untuk dilakukan. Baiklah teman-teman, semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama buat teman-teman yang sedang mengalami sakit saraf kejepit. Ini bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi atau mengobati saraf kejepit. Buat teman-teman yang suka dengan video saya, jangan lupa untuk like, pastikan juga untuk subscribe, supaya tidak tertinggal informasi di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi di Berbagi Gerak Tips Sehat dengan Terapi Mandiri. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.